Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel LCTV dalam program Ngerasani Setan. Pada program kali ini saya kedatangan tamu misterius, tapi sebenarnya juga nggak misterius banget. Ya bahasanya orang penting tapi nggak penting juga. Tapi cukup menarik sekali karena di media sosial Facebook itu sangat banyak yang mengenal nama dari bintang tamu saya ini. Dan banyak sekali fansnya di Facebook itu, banyak sekali fansnya. Mungkin bisa disebut namanya itu Petrus. Mungkin kalian yang di Facebook sering melihat cerita sejarah mengenai kolonial Belanda, peninggalan-peninggalan Belanda, pasti yang share itu biasanya Petrus, dan banyak yang follow juga ya, yang ADD juga ya Petrus ya. Dan saya ingin mencari cerita misteri dari Petrus ini, karena dia selalu masuk ke tempat-tempat yang jarang didatangin orang, karena peninggalan-peninggalan Belanda itu kadang sudah terlupakan, jadi tidak pernah dijamah lagi dan tidak pernah dirawat lagi seperti itu. Dan mungkin bagi kawan-kawan yang mau lebih kenal juga, dia juga punya salah satu channel YouTube. Mungkin bisa perkenalkan dulu lah ya bagi yang belum kenal nih, kawan-kawan LCTV. Perkenalkan namanya dan channel YouTube-nya, mengenai apa, nama channelnya apa gitu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Indra. Selamat malam pemirsa LCTV. Perkenalkan, saya Petrus. Saya adalah orang yang sering dicari-cari Anda semuanya di media sosial. Kalau berkenan, bisa mampir ke channel saya juga, Melaku-Melaku Sejarah. Nanti di channel saya tidak akan mengupload video ini karena ini acara Mas Hendra. Ya, begitu Mas Hendra. Iya. Kalau channelnya itu Melaku-Melaku Sejarah itu gimana sih, konsepnya sebenarnya gimana? Karena saya melihatnya pun kadang ambigu ya, cuman jalan tanpa ada penjelasan yang jelas. Itu konsepnya itu gimana Anda itu membuat itu? Sebenarnya konsep kanal YouTube Melaku-Melaku Sejarah itu memang awalnya saya pengen share tentang bangunan-bangunan kolonial Belanda yang erat kaitan sejarahnya dengan kota ini, salah satunya kota Tegal ya dan sekitarnya. Informasikan bahwa gedung ini mungkin dulunya bekas apa, terus tempat ini dulu apa, gitu aja sih sebenarnya. Tapi kenapa nggak tampil gitu di layar kamera gitu untuk lebih menjelaskan? Mungkin kan penonton juga akan lebih teredukasi seperti itu. Kenapa nggak sampai seperti itu? Betul. Awal kanal YouTube itu sebenarnya memang konsep awalnya saya tidak pernah akan muncul di kamera, karena bukan ada hubungannya dengan Facebook ya, dengan si misterius itu, tapi memang konsep saya ya tidak akan pernah muncul di dalam kamera gitu. In frame nggak pernah ya seperti itu. Jadi malam ini khusus di LCTV saya muncul di media. Jadi beruntung sekali LCTV karena Petrus ini yang memang misterius sekali sosoknya, dan banyak orang mencari siapa sih Petrus. Petrus itu namanya siapa sih? Bahkan saya pun sampai sekarang nggak tahu nama dia itu siapa. Mungkin kalau berkenan kasih clue namanya. Kalau dari clue, saya punya inisial BCS. S-nya itu salah satu nama presiden pertama di Indonesia. Wah, sangat berbobot sekali namanya ya. Dan saya pun nggak tahu nama dia itu siapa. Dan ya kami kenal dengan, ya saya memanggilnya Bang Petrus hanya seperti itu. Dan mungkin ini istimewa juga LCT bisa mengundang beliau, dan beliau mau. Dan sebenarnya dari tadi itu sulit sekali untuk mengajak podcast seperti ini tapi saya memaksa karena penasaran sekali, pasti punya cerita misteri. Karena backgroundnya juga pendaki juga ya, pernah menjadi mantan pendaki, pecinta alam seperti itu. Dan untuk itu sebelum kita masuk ke cerita misteri yang akan disampaikan dengan Bang Petrus ini, kita mungkin diminum dulu
tehnya nih Bang Pertus. Terima kasih karena saya sangat penasaran sekali dengan teh Tegal ini. Monggo. Berarti harus buka ini dong. Terserah Anda, itu cara Anda untuk minum. Susah kan jadi orang misterius. Lewat sini. Iki sing jenenge waskita. Iya. Wangi sepet lagi kental. Mantap. Pokoknya bagi kawan-kawan cintai produk-produk dalam negeri, daerah sendiri. Mungkin ya kita masuk ke poinnya. Punya nggak cerita misteri yang dialami sama Bang Petrus ini seperti apa sih sebenarnya? Monggo silakan. Kalau cerita misteri ya, mungkin salah satu kisah yang sampai sekarang saya masih terus mengunjungi tempat itu, yaitu di bekas rumah sakit Kadipolo, adanya di Kota Solo. Jadi bekas rumah sakit itu terakhir tahun 1912 sampai 14 itu terakhir menangani kasus virus PES, di mana virus PES itu berawal dari tikus. Di mana pada saat itu rumah sakit itu menangani 1.300 sekian kasus dan hampir seluruh pasien saat itu meninggal di tempat. Semua pasien bisa dikatakan meninggal. Betul. Terus sekitar tahun 1970-an atau 80-an rumah sakit itu close, ditutup secara resmi. Setelah kejadian di tahun 14 itu sempat mengalami mangkrak sampai puluhan tahun, sampai sekarang masih mangkrak. Dan atas dasar sejarah itulah saya datang ke lokasi itu, rumah sakit itu, dan sangat menyenangkan sekali ya begitu masuk ke lokasi itu. Saya memasuki sebuah ruangan resepsionis, di mana di ruangan resepsionis itu kaki saya menginjak bekas tulang belulang yang kalau saya artikan saat itu tulang ini mas, tangan, ya, siku tangan. Dan itu terasa sekali di kaki saya, sampai akhirnya saya pergi dari ruangan itu dan memasuki ruangan-ruangan lainnya. Lalu sekitar hampir 10 menit saya masuki ruangan itu satu persatu, terus mendapati ya bisa dibilang ada gangguan sedikit ya, seperti ya umum sih, standar sih tentang suara-suara, terutama suara orang gitu. Jadi kayak memanggil lirih. Betul. Gitu. Itu berarti malam, posisi malam. Itu menuju sore, sekitar jam 5 mau setengah 6. Okay. Saya ingat betul penjaga rumah sakit itu, bekas rumah sakit itu bilang, "Mas, kalau bisa jangan lama-lama ya, karena kalau udah sore itu agak beda hawanya, Gitu. suasananya agak beda." Cuman saya datang kan pingin ngulas sejarah kan, tapi ternyata yang saya dapatin bonusnya seperti itu. Gitu. Lalu suara-suara yang ganggu itu, pada saat saya mengambil gambar, dapat suara itu, saya pastikan saya hanya sendiri. Cuman seorang diri masuk ke rumah sakit itu. Betul, cuman seorang diri, dan saya pastikan tidak ada orang lain selain saya. Suara itu berlalu, saya lanjut lagi sampai melalui ke lorong rumah sakit. Di lorong rumah sakit itu mungkin kalau Mas Hendra mengizinkan saya untuk ngasih foto, salah satu foto, katakanlah penampakan ya teman-teman, itu ada kepala bayi merah, orok, iya, itu lagi terbang. Dan itu tertangkap kamera saya. Dari 14 foto yang hanya ada penampakan itu cuma 1. Dan itu jelas sekali. Jelas sekali. Semua orang pasti bisa lihat tanpa orang itu punya ilmu melihat atau apa, tanpa itu tertangkap kamera. Dan nanti kita minta filenya untuk kita tampilkan di sini.
Ya. Boleh ya? Terima kasih Mas Indra. Siap. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika perjalanan saya dihadang oleh makhluk seperti itu? Saya diam, terus dalam hati saya ngucap, kalau kamu memang beneran goib, saya cuma minta izin, saya cuma numpang lewat. Saya hanya ingin mengambil cerita sejarah dari rumah sakit ini. Ternyata ucapan saya selesai, kepala itu pun menghilang. Menghilang, tergantikan oleh perempuan. Mungkin ini halusinasi saya ya. Mungkin halusinasi saya. Perempuan itu kayak kalau saya ngomongin yang ngerasani setan ya, ngerasani dia itu, dia agak kalau dia bisa bicara, dia bilang begini teman-teman. Kalau kamu sudah berani memasuki wilayah sini, kamu harus ikuti alurnya, ikuti apa yang kamu mau. Kamu mau masuk ke sini ya ikutin saja, jangan pernah melawan. Kalau kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau dia bisa ngomong, saya mengartikannya seperti itu. And then memasuki ruang bangsal besar, di situ saya menemukan bekas-bekas, kayak ada. Jadi kayak dulu pasien kasur. Itu mungkin bangsal besar itu tempat orang-orang kita yang miskin ya. Itu di bagian kepala dan kaki itu kayak ada besi tapal kuda. Iya. Jadi seperti rantai. Mungkin itu untuk orang-orang yang kakinya diangkat seperti gitu, seperti gini. Itu terus ada bekas kayak rumah. Ini agak jadi kayak ada dipan gitu loh Mas. Bekas kasur gitu. Dan yang paling menyeramkan itu ada toren air. Toren air itu toren air zaman Belanda. Dari jauh kelihatan. Saya coba untuk mengejar tower itu ke lokasi. Sampai di lokasi itu tower itu tidak ada sama sekali. Tidak terlihat. Terekam lagi di kamera. Sayang filenya hilang. Pas saya keluar selesai penelitian di situ sudah hilang. File foto itu tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba rusak aja. Memasuki toren air itu saya melewati sepertinya itu ruang antrian obat. Di ruang antrian obat itu saya yang sebenarnya tidak bisa berbahasa Jawa secara halus. Itu saya nggak bisa bahasa Jawa halus Mas. Tiba-tiba saya duduk di depan ruang antrian obat itu. Ini kayak semacam di bawah alam sadar ya. Saya sadar badan saya itu. Ini badan saya, tapi saya ngucap sikilku loro banget nih. Loro banget. Sakit sekali kakiku. Tanpa sadar. Dan aku ngerti ini bahasa Jawa Solo. Iya. Banget itu bahasa Solo itu. Tiba-tiba aku bisa ngomong bahasa Jawa halus gitu loh. Aku bilang ini bahasa Jawa halus. Terus itu cuman 5 menit Mas. Jadi kayak orang hamil itu, kayak kontraksi gitu. Jadi kayak kontraksi gitu, selesai. Ini agak panjang ya Mas ya. Selesai dari ruang antrean obat itu, saya jalan ke arah selatan. Ada jalan percabangan dua lorong. Ya. Saya memilih ke kanan karena di situ bekas tembok Belanda itu masih utuh. Bangunan Belandanya. Ya. Karena Mas Hendra juga tahu saya suka sekali dengan kolonial. Begitu saya meneliti tembok itu, di atas tembok bagian atas itu ada tulisan huruf Jawa. Kurang lebih artinya Kadipolo. Sesuai dengan nama rumah sakit tersebut. Melewati tembok bekas peninggalan Belanda itu, ada satu
ruangan paling pojok itu dipenuhi ilalang, Mas. Hati saya itu, karena saya tukang belusukan ya, saya merasa terpancing untuk ke arah ruangan itu. Penasaran. Betul. 1 langkah 2 langkah, tiba-tiba ada suara kayak mungkin karena rumah sakit itu sudah terbengkalai kan, itu ada kayak suara ular, seret gitu. Saya manusia dan hewan ini kan sangat ditakuti sekali sama manusia kan. Oke, saya cancel dulu, saya tahan. Tapi saya penasaran dengan ruangan itu. Ini ruangan apa? Indah sekali masalahnya, keren banget. Saya maju lagi 5 langkah, tiba-tiba ada suara burung yang kayak gini loh Mas, yang kayak burung orang meninggal itu. Ya. Di situ saya udah, wow. Ya aku orang limene gitu. Ya wis atiku wis ora beres, wis rundak aku. Muter balik sampailah saya ada di bagian paling belakang dari rumah sakit tersebut. Paling belakang. Di situ perjalanan saya sudah selesai. Jalan saya sudah selesai, tapi rupanya saya melewatkan satu ruangan besar sekali. Luas sekali, jendelanya tinggi-tinggi. Terus suara-suara burung itu semakin jelas. Penasaran, saya masuk ke ruangan itu. Begitu saya buka itu pintu, aduh, gimana ya teman-teman? Saya sebenarnya nggak mau cerita, cuman gimana ya? Begitu saya masuk itu, nyuwun pangapunten kalau mereka merasa terpanggil ya. Itu saya lihat ruangan itu di dalam itu bagus banget. Jadi kayak ya Allah, kayak rapih gitu ya. Kayak pasien. Kayak ruangan utuh. Iya. Kayak rumah sakit aktif dan rapih. Aku merinding. Ini aku merinding banget. Rapih, terus orang tidur, orang lalu lalang. Oh, ada gambaran itu begitu jelas sampai saya sempat berpikir saat masuk ruangan besar itu, saya berpikir apakah saya secara tidak langsung sudah memasuki dunia mereka atau ini hanya halusinasi karena saya sudah capek, haus, perjalanan jauh. Tapi gambaran itu begitu jelas, kayak model kalau di foto itu kayak sepia gitu Mas, kuning-kuning gitu, klasik. Di situ saya agak lama karena saya mungkin sudah hanyut sama suasana keren banget itu, sumpah keren banget itu. Sampai akhirnya suara anjing dari depan rumah sakit itu menggonggong. Itu saya baru sadar, hanya ruang kosong. Hanya ruang kosong besar, luas. Nggak ada tempat tidur tadi, nggak ada orang-orang. Sama sekali tidak ada kehidupan manusia, Mas. Kalau yang dilihat, orang-orang itu berpakaian seperti orang zaman dulu atau seperti apa? Bisa dijelaskan pakaiannya dari? Kalau pakaian pribumi banyak, Mas. Kayak mbak-mbak pakai kemben gitu. Ada mbak-mbak yang kerdil, manusia kerdil gitu. Terus dokter itu bahasa Belanda ya teman-teman. Jadi dokter itu memang diambil dari bahasa Belanda. Dokter itu banyak. Yang anehnya ya mereka tidak melihat saya, tapi saya melihat begitu jelas. Seperti mereka tidak menyadari seperti itu. Betul. Itu kenapa? Apakah saya sudah memasuki alam mereka begitu halus banget, lembut banget masuknya. Jadi ya gambaran yang saya lihat saat itu memang dokter-dokter itu banyak dan rakyat kita, masyarakat kita ya pakai pakaian seperti itu, Mas. Sepulang dari saya bermain di rumah sakit itu, saya pulang ke rumah teman, terus menginap di Solo selama 3 hari. Sepulang dari rumah sakit itu
Iki standar ya guys, standar ya teman-teman. Bau melati basah, teman-teman tahu melati basah baunya kayak apa? Itu aku ngerasain 2 hari di Solo. Aku sudah mandi berkali-kali sampai aku tanya ke temanku, kamu nandur pohon melati ya? Orai, loh kok awakku mambu melati ya? Aku udah akhirnya beres sih. Parno lah ya. Parno ya, setan ya batinku gitu kan. Cuman karena aku memang orang yang selalu menggunakan ilmiah dan logika, aku berusaha mengusir rasa takut itu. 2 hari badanku bau melati basah. Aku memutuskan untuk pulang. Hari ketiga aku pulang ke Tegal dengan harapan, ceritanya aku pengen katakanlah menyerah ya teman-teman. Aku pengen tiba-tiba aku pengen sholat, aku pengen ya Tuhan ini aku kok orang beres loh. Tiba-tiba aku kembali ke jalan yang benar ceritanya. Kembali ke agama. Terus sesampainya di Tegal mandi, tidur malam. Tiba-tiba sekitar jam 1 lebih kayaknya. Jam 1 lebih aku bangun dari mimpi, Mas. Di mimpi itu aku ketemu perempuan yang ya kalau sekarang kalau artis mungkin kayak Luna Maya ya teman-teman. Tinggi, hidungnya wah bagus banget. Rambutnya agak kemerahan, coklat kemerahan. Dan dia kayak pakai gaun tapi di sini kayak ada rombe-rombenya gitu loh. Kayak orang dansa. Belanda. Mungkin campuran ya. Jadi aku juga pengen ngasih tahu ke teman-teman ya Mas Hendra. Istilah noni Belanda itu bukan noni totok Belanda. Jadi noni itu campuran bapaknya Belanda, ibunya Jawa. Disebutnya noni. Tapi kalau yang Belanda asli dipanggilnya nona. Oh. Gitu. Kalau yang cowok, ya yang cowok bapaknya Belanda, ibunya Jawa disebutnya sinyo. Kalau yang Belanda asli tuan. Jadi yang saya lihat itu sepertinya noni, campuran Belanda Jawa. Itu badannya bagus banget, tinggi, kurus rambutnya gitu. Perfect lah dalam gambarannya. Bagus. Jadi kayak gimana sih Mas kalau di dunia mimpi itu kan kayak ada efek ngeblur gitu loh. Nah itu aku itu dimimpiin dia selama 3 hari. Di hari pertama itu dia tiba-tiba di dunia mimpi ya teman-teman. Saya pakai kemeja rapi kayak orang baru ngamar kerja gitu, yang putih. Dia juga pakai gaun putih, ngajak saya untuk ayo Mas, melaku. Padahal aku nggak kenal sama dia. Tiba-tiba dia megang tangan aku. Terus, oh ya. Tapi ternyata tidak melaku. Ternyata malah dia mengajak saya untuk menari-nari di tengah lapangan yang kemungkinan lapangan itu lapangan bekas rumah sakit yang pernah saya datangin itu, lapangan belakang. Dari pertama seperti itu, terus saya bangun. Hari kedua bersambung teman-teman. Hari kedua itu kami benar-benar jalan-jalan. Saya diajak ke rumahnya dia. Rumahnya dia itu kayu tinggi, wah keren banget, jati semua itu. Hari kedua saya cuma sampai di depan pintu rumahnya Mas. Nggak sampai masuk ke dalam? Nggak sampai. Aku nggak tahu itu kenapa. Tiba-tiba aku bangun jam setengah, kayaknya jam 2.20 deh, belum setengah 3. Bangun lagi, terus hari ketiga ini yang membuat sampai saat ini kalau ada waktu saya sering main ke rumah sakit Kadipolo. Di hari ketiga itu Mas, di hari ketiga itu yang membuat saya putuskan untuk
oke, saya akan mengunjungi kamu kalau aku ada waktu ke Solo. Hari ketiga teman-teman saya diajak masuk ke rumahnya. Dia, nanti saya sebutkan namanya siapa. Dia itu masuk ke rumah, terus masuk ruang tengah, dia lari ke tangga, ternyata kamarnya di atas. Begitu saya masuk ke ruang tengah, itu sudah banyak orang, Mas. Orang-orang pada pakaian-pakaian rapi, berkumpul kayak party garden gitu, ada yang megang gelas, ada yang main musik gitu. Anehnya, saat saya memasuki ruangan tengah, orang-orang ramai itu tidak melihat saya. Seperti tidak menyadar. Seperti nggak sadar. Ini aneh. Ini aneh sekali, kok mereka tidak lihat saya dan mereka juga tidak lihat si perempuan ini. Sampai akhirnya dengan rasa masa bodoh saya di dunia mimpi itu, masa bodoh, tak kejar perempuan itu sampai ke depan kamarnya dia dan saya masuk ke kamarnya dia. Di dalam kamar dia menangis di atas ranjang dengan kain-kain putih di atas ranjangnya yang fungsinya untuk biar si orang ini tidak digigit nyamuk. Karena nyamuk di zaman Belanda itu sangat ditakuti sekali sama orang Belanda. Satu hewan yang sangat menyebalkan. Makanya pakai kain gitu. Kelambu lah, Mas. Kelambu, betul, kelambu. Saya tanya, kamu kenapa? Ini ceritanya ya teman-teman. Ini ceritanya di dunia mimpi saya bertanya seperti itu. Kamu kenapa? Dia menjawab, aku nggak mau gitu. Aku nggak mau kenapa? Belum selesai pertanyaan saya dijawab, dia lari. Dia bangun dari tempat tidur, lari ke arah kamar mandi. Tak ikuti. Tapi ternyata belum sampai kamar mandi, dia terpleset dan kepalanya membentur kolam bak mandi. Di situ kepalanya dia membentur pinggiran kolam bak mandi, jeger, berdarah. Saya coba untuk menolong dia, suara azan membangunkan saya dari tidur. Pas azan subuh, persis. Dan tidak berlanjut cerita itu. Setelah mimpi itu enggak. Setelah mimpi itu ternyata itu kunjungan terakhir dia lewat mimpi. Jadi saya sebutkan dia namanya Mariana. Mariana lahir tahun 1875. Di mimpi itu saya melihat kalender rumahnya itu April 1913. Seperti rumah sakit pada saat PES masih aktif ya. Saya tidak mau berpikir kemana-mana, atau jangan-jangan setelah si meninggalnya Mariana ini apa dia dibawa ke rumah sakit di Polo. Saya tidak tahu, karena rumah sakit itu yang saya tahu sejarahnya khusus menangani wabah PES. Mungkin kalau kita mau menarik ya, bisa jadi kenapa dia ada di mimpi rumah sakit itu dan menemui saya lewat mimpi. Mungkin setelah kejadian itu dia dibawa di rumah sakit itu. Dan kalau bisa ditarik lagi, mungkin tulang itu yang punya Maria itu mungkin bisa jadi, Mas. Dan diinjak hamil itu. Tapi itu menarik sekali. Rumah sakit Kadipolo itu sampai sempat menginjak tulang belulang manusia. Apa emang nggak dibersihkan atau memang dibiarkan seperti apa? Secara catatan sejarah, rumah sakit Kadipolo itu rumah sakit yang sangat terkenal di Solo, itu terkenal sekali. Nah, rumah sakit itu pernah sebenarnya itu selain Belanda itu punya Keraton Solo juga, Mas. Cuman karena Keraton Solo endingnya pada akhirnya tidak kuat untuk ngerumat. Selepas dari, saya nggak tahu kenapa kasusnya sampai Keraton Solo itu bisa melepaskan
Rumah sakit itu mungkin karena biaya rumahnya terlalu mahal kali ya. Nah, ini menarik sekali Mas Hendra. Ini menarik sekali. Ini mungkin sejarah yang tidak orang tahu gitu kan. Selepas dilepasnya rumah sakit itu, ada salah satu ini lucu ini. Ada salah satu anak pembesar dari negeri ini, dari bangsa ini, membeli rumah sakit itu. Dibeli rumah sakit itu, lalu dia bikin klub sepak bola. Ini bagi generasi 70-80 kalian pasti akan tahu nama klub Arseto. Arseto itu cikal bakal timnas Indonesia itu berawal dari tim sepak bola Arseto. Di mana kita tahu ya, mungkin teman-teman bisa cari di Google lah infonya. Arseto itu klub sepak bola apa, itu terkenal sekali itu. Dimana Arseto itu sebenarnya kepanjangan dari Aris Sigit Soeharto. Jadi yang membeli itu adalah anak dari salah satu mantan presiden kita, Pak Haji Muhammad Soeharto atau Pak Harto. Sejak saat itu bekas rumah sakit itu dijadikan mes para pemain sepak bola terkenal klub Arseto itu, dan sempat mengalami saya sempat mendengar ada cerita-cerita mistis juga sih yang dialami oleh para pemain sepak bola itu ya. Ternyata mereka juga merasakan juga. Iya. Tapi aku nggak tahu lah kisahnya kayak gimana. Terus sebagian gedung dari ex rumah sakit itu sempat digunakan sekolah perawat kalau nggak salah. Aku lupa namanya. Sekolah perawat, tapi sayangnya hanya bertahan sekitar 1 atau 2 tahun. Tidak lama. Padahal sekolah perawat itu bisa dikatakan oke lah, keren. Ya, aku nggak tahu apa yang terjadi. Ya, teman-teman bisa kita kembalikan ke teman-teman lah. Ya. Nah, itu dia yang kayaknya aku semakin memang kita hidup ini kan tidak bisa lepas dari ya tidak jauh lah dari yang seperti itu ya. Ya mungkin apa yang saya alami tahun 2016 ke RSKD Polo itu mungkin bisa jadi itu setan kali ya Mas ya. Sesuai acara. Tapi enggak teman-teman, kayaknya itu memang aku yakin itu sudah di luar nalar manusia dan itu dialami secara sadar. Secara sadar. Yang menarik lagi setelah sekarang itu masih dimiliki oleh siapa? Rumah sakit itu apa sudah dikembalikan kepada pemerintahan atau seperti apa? Saya pernah kerjasama dengan cagar budaya ikutnya Jawa Tengah atau Jogja ya. Kita pernah bikin campaign untuk selamatkan RSKD Polo, karena ini bukan cuman milik Belanda, milik keraton atau milik perseorangan. Ini milik bangsa. Di mana di rumah sakit itu dulu ada tokoh besar, tokoh sejarah namanya Dr. Widioningrat. Dia juga sebelum dia akhirnya membantu Soekarno untuk memproklamirkan Indonesia, dia pernah merawat orang-orang yang terkena wabah pes itu. Sayang hanya 2 tahun 3 tahun dia pun menyerah. Saat wabah pes itu dia menyerah untuk saya salah kuat aku. Nanti ada fotonya. Ada foto dokter itu. Jadi permasalahannya adalah terlepas rumah sakit ini kini pemiliknya masih anaknya atau cucunya Pak Harto itu, rumah sakit ini harus diselamatkan. Karena dulu di sekitar Kadipolo itu, RS Kadipolo, ada 2 rumah sakit yang sama. Namun sayangnya sekarang sudah hancur, berubah jadi mall. Yang satunya sudah jadi lahan parkir.
apakah rumah sakit bersejarah itu akan bernasib sama? Semoga teman-teman bisa ya mencintai sejarah kita lah. Iya. Dan cukup disayangkan kalau tidak dicagar budayakan. Apa sekarang sudah dicagar budaya? Karena ada wabah COVID ini ya. Terakhir saya 2019 kemarin ke sana itu nggak ada tanda-tanda pelang Cagar budaya. betul nggak ada sih. Bahkan saya masuk masih lewat orang gitu. Kalau cagar budaya kita tidak bisa masuk. Iya. Pasti dipantau. Jadi mungkin ada kemungkinan juga masih punya perseorangan. Betul. Jadi dan ya seperti itu dan kita doakan mudah-mudahan cepat dicagar budayakan dan agar lebih terawat lagi dan sebagai bukti sejarah bahwa Indonesia ini pernah punya rumah sakit ini dan untuk pelajaran kita semua terlepas dari hal-hal gaib yang tadi. Betul. Tapi saya juga penasaran juga rumah sakit itu mungkin Bang Petrus nanti bisa ajak tim LCTV untuk ke rumah sakit Kadipolo. Kita akan cari mitos-mitos yang ada di sana. Betul. Menarik sekali itu. Dan mungkin masih banyak lah ya Bang Petrus ini cerita misteri seperti itu ya. Tapi karena waktu juga kita mungkin harus mengakhiri nih Bang Petrus. Mungkin bagi kawan-kawan kalau masih mau mendengar cerita-cerita Bang Petrus yang lainnya bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya follow up beliau agar cerita lagi yang lain. Dan ceritanya itu memang menarik dan ya berhubungan dengan kolonial itu mungkin cukup bagus sekali dan menarik sekali untuk didengarkan dan serem menurut saya karena yang diceritakan beliau itu real dan sudah pada hadir di sini. Mungkin Bang Petrus bisa merasakan. Ada sih baru aja sekitar mungkin 10 menit yang lalu lah. Tadi ya. Ya, itu dia dan mungkin bagi kawan-kawan yang punya cerita misteri bisa tulis di kolom komentar atau tinggalkan nomor telepon agar kita undang ke sini untuk bercerita misterinya seperti apa. Dan terima kasih sudah menonton dan terima kasih Bang Petrus. Semoga perjalanannya dan menemukan bab yang hilang lah, atau sejarah-sejarah yang kadang itu sejarah diselempangkan atau terbalikan. Iya, seperti itu. Dan mudah-mudahan juga channel YouTube-nya Bang Petrus ini melaku sejarah, dibantu subscribe juga dan ditonton. Mungkin kalau kalian kurang jelas protes saya di komentar, nggak jelas woi, ngomong woi gitu. Saya orang yang sangat menerima sekali saran kritik Anda. Ya, terima kasih sekali Bang Petrus. Terima kasih sekali bagi kawan-kawan LCTV sudah menonton dan mendengarkan cerita misteri Bang Petrus. Saya juga asli ini saya cerita dari beberapa episode dan ini yang membuat saya merinding dan merasakan mereka itu mungkin karena mereka jauh datang dan ingin lebih cara bahasa Tegal kenyong gitu teka. Iya, betul. Dan aku saya teka ya silakan. Ini kayak gitu. Dan ya sampai di sini acara kita mungkin bisa diminum Bang Petrus. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin terima kasih bagi kawan-kawan yang ingin melihat video-video kami, silakan melihat di kolom bawah dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, and share ke semua media sosial kalian. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.